Mungkin banyak orang yang berpikir kalau inflasi itu adalah kenaikan harga suatu barang, terutama harga pokok. Tapi itu adalah penilaian yang salah, dan aku akan kasih tahu kalian apa itu inflasi yang sebenarnya. Inflasi itu ibarat satu rahasia di dunia ini, yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Jika ada yang mengetahui rahasia tentang inflasi, maka orang tersebut akan bertambah kaya. Jika tidak mengetahuinya sama sekali, maka akan miskin untuk selamanya. Di sekolah, kita diajarkan kalau inflasi itu kenaikan harga barang atau jasa secara umum. Tapi sebenarnya itu adalah cara tertinggi untuk mengambil uang kita. Coba kalian perhatikan, kenaikan gaji UMR itu gak sebanding dengan harga kenaikan harga pokok. Semisal beras, cabai, tomat, bahkan biaya pendidikan. Kalau kita lihat, kenaikan gaji UMR itu lebih rendah dari biaya pendidikan, yang kenaikannya itu 15-20%. Sedangkan data inflasi yang pemerintah kasih itu cuma di bawah 7%. Maka nggak heran kalau orang yang udah kerja mati-matian tapi kehidupannya tetap gitu-gitu aja. Di rekening memang uang mereka bertambah, tapi purchasing power-nya itu berkurang. Mungkin ini alasan kenapa banyak orang itu didesain supaya miskin. Karena nggak banyak orang yang mengetahui tentang rahasia ini. Maka kata Henry Ford, seandainya masyarakat mengerti tentang sistem keuangan dan moneter, maka akan ada revolusi besar sebelum besok pagi. Dan kita akan memulai chapter pertama, yaitu sejarah inflasi. Konsep uang itu memiliki sejarah yang panjang. Kalau dulu, uang itu memiliki aset berwujud seperti emas atau perak. Fungsinya agar nilai itu stabil, nggak naik ataupun turun. Sistem ini dikenal dengan gold standard. Sistem ini digunakan sampai abad ke-20. Analogi sederhana dari sistem ini adalah, kalau ada satu lembar uang yang dicetak, dan ada satu emas yang menjamin nilainya, agar nggak naik ataupun turun, dan agar pemerintah tidak dapat memanipulasi nilainya. Tapi sistem ini memiliki kelemahan, yaitu jumlah emas yang sangat terbatas, otomatis uang yang dicetak pun menjadi terbatas jika dibandingkan dengan populasi manusia yang terus bertambah. Makanya di awal abad ke-20, banyak negara-negara yang mulai meninggalkan sistem gold standard dan beralih ke sistem fiat yang tidak memiliki backup oleh aset berwujud seperti emas. Jadi, cuma di backup oleh kepercayaan kita terhadap pemerintah. Dan kenapa namanya itu fiat? Kalau diterjemahkan Latin ke Inggris, itu artinya let it be done, yang artinya, yaudah biarlah terjadi. Dan kita sepakat kalau uang fiat itu ada nilainya, walaupun tidak di-backup oleh emas. Masalahnya, uang fiat ini nilainya bisa naik ataupun turun, tergantung sesuai dengan keadaan ekonomi. Nah, uang yang kita pegang saat ini itu di-backup oleh pemerintah. Maka mereka bisa mengatur peredaran uang sesuai dengan apa yang mereka mau dan mengatur suku bunganya. Karena sebelumnya uang itu harus 1:1 dengan emas. Sekarang nilainya turun yang diatur oleh pemerintah, menyebabkan harga barang itu selalu naik. Maka ini yang disebut dengan inflasi. Kita akan lanjut ke chapter 2, yaitu berapa nilai real inflasi saat ini. Kalau kita lihat data di internet, dari data yang pemerintah kasih, itu nilai kenaikan inflasi itu cuma di bawah 7%. Lalu dari harapan pertumbuhan ekonomi, itu inflasi bagusnya di angka 2-3%. Tapi apakah iya inflasi naiknya itu hanya segitu? Sebelum membahas lebih lanjut, ada yang namanya itu harga indeks konsumen atau CPI, di mana ini adalah nilai rata-rata inflasi yang pemerintah kasih. Ibaratnya ada suatu ranjang yang berisi barang-barang yang banyak yang kita konsumsi, mulai dari makanan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat data inflasi energi per Oktober 2002 itu 16%. Ini berupa energi seperti listrik yang biasa kita pakai. Sedangkan yang kita konsumsi setiap hari seperti beras, kenaikannya itu 13% per tahun. Belum lagi inflasi pendidikan, itu 15-20%. Coba kalian bayangin, kenaikan inflasi energi aja 16%, beras 13%, pendidikan 15-20%. Tapi kenapa data yang pemerintah kasih itu masih di bawah 7%? Jadi seolah-olah nilainya itu kecil, tapi yang kita rasakan itu besar sekali. Ini kenapa nilai inflasi yang dikasih ke kita itu kecil? Karena nilai rata-rata harga indeks konsumen, ibaratnya harga A itu 10%, harga B itu 3%. Jadi nilai rata-ratanya itu 6,5%. Dan itu nilai yang dikasih pemerintah oleh kita. Tapi bisa aja kalau barang yang lebih mahal, itu barang yang lebih kita sering konsumsi. Makanya inflasi itu kelihatannya itu kecil, tapi yang kita rasakan jauh lebih mahal. Makanya nggak heran kalau ada orang yang sudah kerja mati-matian tapi tetap aja miskin. Bahkan kenaikan gajinya itu nggak lebih tinggi dari kenaikan inflasi. Makanya banyak keluarga yang hidupnya itu pas-pasan. Seperti anaknya itu nggak bisa kuliah, makan seadanya, bahkan ketika sakit untuk berobat pun nggak bisa.
Inflasi ini nggak berdampak ke karyawan saja, tapi ke pemilik perusahaan. Ibaratnya seperti ini, ada seorang yang memiliki restoran dengan omset per tahun itu 1 miliar. Dengan kenaikan itu 10%, berarti ada 1,1 miliar. Kalau kenaikan inflasi itu cuma 10%, jadi omset dari perusahaan tersebut itu stagnan atau malah berkurang. Karena nilai uangnya itu diambil lagi oleh inflasi. Di rekening memang nominalnya itu bertambah, tapi purchasing power-nya itu berkurang. Inflasi itu bukan harga barang yang naik, tapi nilai uang kita yang berkurang. Ini adalah chapter yang terakhir, yaitu cara mempertahankan uang. Dan sudah kita ketahui kalau inflasi itu bukan nilai barang yang naik, tapi nilai uang kita yang turun. Makanya nggak heran kalau banyak pengusaha yang membeli barang-barang aneh untuk diinvestasikan guna menghadapi inflasi. Mulai dari perhiasan, jam tangan, hingga uang digital, semisal Bitcoin. Mungkin dari ini Anda bisa ikuti untuk mengamankan uang kita dari inflasi dengan cara yang mudah, yang paling aman untuk orang-orang yang berada di ekonomi menengah ke bawah adalah dengan membeli emas. 2 atau 3 tahun ke depan, kalian baru menyiapkan uang untuk biaya pendidikan anak kalian, untuk anak sekolah. Itu bisa kalian siasati dengan menyicil emas. Dengan begitu, 2 atau 3 tahun ke depan, kalian tidak begitu berat untuk memikirkan biaya pendidikan. Karena return nilai dari emas tersebut, itu nilainya akan standar yang mengikuti seiring berjalannya waktu dan ekonomi. Mungkin video ini bisa bermanfaat, dan next video berikutnya.